Begini Mas Tinus ya, yang saya tahu mungkin dalam ajaran Jawa khususnya ya, ketika saya menyinggung teman saya, ketika saya ngomong menyinggung Mas Tinus misalnya, itu itu dosa, suatu dosa di ajaran Jawa. Menyinggung saja itu suatu kesalahan. Nah, dalam video yang kemarin itu kan istilahnya menyinggung umat Islam. Apakah di situ menurut Mas Tinus ya, juga itu termasuk suatu hal yang sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan? Meskipun ini dalam tanda petik untuk istilahnya meningkatkan atau menumbuhkan kesadaran berspiritual, kebangkitan, berkesadaran gitu. Jadi gini, ada istilah bejo bejane wong eling, ya kan? Bejo bejane wong sing gelem, orang yang bisa menerima pitutur becik untuk menyampaikan sesuatu kembali pada sebuah kesadaran, ya kan? Karena pada fakta, makanya saya bilang pada faktanya, kan membicarakan fakta ini kan. Saya batasi dengan kita membicarakan tentang fakta ya. Jadi faktanya memang begitu. Sekarang gini, dan ternyata keadaan dunia ini bukan semakin baik. Sudah sekian berapa banyak, ya kan? Tapi pada kenyataannya kualitas SDM daripada manusia, kualitas SDM itu kan kualitas IQ, SQ, EQ, ya kan? Kalau kita dibukakan mata hati kita, makanya kan kosongkanlah gelasmu, ya kan, agar bisa menerima pengetahuan. Zaman dulu kan orang kan haus akan pengetahuan, ya kan, namanya kan disebut pengetahuan itu kan tahu, kudu ngerti kan, gitu kan, harus bisa mengerti. Makanya kan kita harus bisa menjadi pribadi yang bisa lembah manah atau rendah hati. Dengan kerendahan hati ini akan membuka secara lebar-lebarnya segala pengetahuan hidup yang harusnya kita pelajari. Jangan kita membatasi diri kita pada sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan baik, ya kan? Makanya kan ya bejo bejane sing gelem dikandani kan, gitu kan. Toh juga lek dilakoni yo apik, dijalankan juga baik. Karena ini kan masa seleksi. Kita membicarakan apa yang alam inginkan, bukan apa yang manusia inginkan. Ya, kita sedang membicarakan, ulang lagi, kita membicarakan apa yang alam inginkan, bukan apa yang manusia inginkan. Sekarang gini, bencana itu bagi manusia, kejadian alam itu, gejolak alam itu bagi manusia itu adalah sebuah bencana. Tetapi bagi alam itu adalah penyembuhan. Karena ulah siapa? Ulah manusia, bukan ulah alam. Juga bukan ulah hewan. Juga bukan ulah tumbuhan. Hanya yang bikin kerusakan kan itu tadi. Kemerosotan adab, tipisnya pengetahuan manusia. Iya kan? Keterbatasan. Jadi memahami dari ketidaktahuan gitu. Lah, maka itu kan kita harus bisa memahami alam, apa yang alam inginkan itu. Makanya kan ketika alam melakukan refleksi itu manusia menyebut bencana. Justru yang menjadi bencana itu ketika manusia tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Itu menjadi bencana. Ia akan merugikan baik secara skala kecil maupun skala besar. Bisa keluarga, bisa negara, bahkan bumi ini. Ya kan? Makanya kan kita harus bisa bijaksana dalam menerima suatu pengetahuan. Jangan kita hanya terkungkung pada hanya satu pengetahuan saja. Hidup ini, alam semesta jagat raya ini sangat luas. Jenengan tanya alien punya KTP yang berstatus agama nggak ada. Agama itu iya.
Terus aliran keagamaan itu hanya ada di dimensi manusia saja. ya, saya tertarik ini poin yang barusan ini tentang masalah agama yang di KTP itu. Setahu saya memang banyak negara itu yang tidak mengisi kolom agama di situ. Hanya mungkin Indonesia dan beberapa negara yang sangat sedikit sekali yang mengisi di situ. Karena ketika ngomong agama itu sebenarnya bukan urusan negara di situ, tapi urusan individu. Kantong pribadi. Urusan manusia dengan Tuhannya masing-masing. Kalau dikaitkan dengan hal itu, menurut Mas Tinus, apakah memang seyogyanya itu pemerintah itu tidak cawe-cawe dalam hal ini? Nah sekarang gini Pak, sedangkan pemerintahnya juga bagian dari itu, bagian terkena doktrinisasi. Coba kalau yang menjadi pemerintah itu orang-orang terbangkitkan, mungkin ceritanya lain Pak. Berarti orang-orang pejabatnya itu masih tetap, misalnya pemerintah itu semuanya seperti masih tertidur ya, berarti ya pemerintahnya ya. Iya. Misalkan semua pemerintah ini tipikalnya seperti Kang Deddy Mulyadi, tak kira keadaan negara ini nggak seburuk ini. Ya kan? Padahal Kang Deddy Mulyadi itu salah satu penghayat, penganut Sunda Wiwitan, yang memang di daerah Jawa Barat itu juga banyak yang menentang, terutama dari tokoh-tokoh agama, yang konon katanya kalau dipimpin seorang Deddy Mulyadi, itu nanti akan menjadi ateis, musyrik dan sebagainya gitu. Menurut mereka. Iya. Kan gini, bukan agama yang menjadikan orang mengenal Tuhan, tetapi kesadaran manusia. Dan kesadaran itu tidak butuh agama. Agama itu kan sebagai dasar untuk memahami dasar-dasar pengetahuan tentang hidup. Selebihnya itu kan kembali pada pengembangan diri. Gitu. Sekarang gini, kuncinya kan di kesadaran. Lah, proses-proses menuju kesadaran itu kan perlunya relaksasi. Relaksasi butuh ketenangan. Relaksasi, setelah relaksasi kita butuh mencapai pada titik kenyamanan. Setelah kita mencapai titik kenyamanan, kita mencapai titik ketenangan. Gitu. Tangan jantung. Terus ketenangan mencapai titik keseimbangan yang di otak kecil. Terus dari ketenangan, keselarasan ini ke otak kecil, keseimbangan, baru mencapai kebeningan. Kebeningan mencapai ya namanya kefokusan. Kefokusan kan awas podo, awas, ya kan. Analistiknya, analisanya. Nah, dari kefokusan ini baru mencapai kesadaran. Kan gitu. Nah, untuk mencapai kesadaran kan berarti butuh hening. Kita harus butuh yang namanya bersinergi dengan alam semesta di dalam keheningan kita. Kita melatih secara energi, mengontrol segala vibrasi yang kita miliki, mengontrol sifat emosi yang ada di dalam diri kita, mengontrol sifat nafsu, sifat ego, mengontrol sifat rasa kepemilikan yang disimbolkan empat sifat hewani tadi. Maka kita akan mencapai tingkat kesadaran. Gitu. Malah zaman dahulu mbah-mbah kita bagaimana orang KPT yang semua, tapi mereka bisa hidup dengan selaras, tidak saling berbenturan, tidak saling meributkan benar dan salah, karena benar dan salah ketika tidak memiliki keluhuran ya sama saja bohong. Hidup ini bukan tentang benar atau salah, tetapi kita bisa nggak hidup dengan mulia. Kita bisa memahami perasaan orang lain enggak? Kita bisa memahami alam semesta ini enggak? Lah itulah, kita kesadaran aja untuk diri kita aja enggak ada, bagaimana kita untuk membenarkan orang lain dengan jalur kepercayaan. Nah, ini kesadaran. Ini kan saya membahas tentang sifatnya netral. Saya tidak mendukung agama apapun, kepercayaan apapun. Tetapi lebih kepada yang namanya hukum kesemestaan. Hukum keseimbangan, hukum keselarasan. Semesta itu butuh perhatian manusia dengan gejolak bencana ini seharusnya membuat kita tuh eling.
Malah sekarang bencana menjadi tontonan, diviralkan, bukan menjadi sesuatu hal yang mengingat kita. Iya kan? Nah, itu kan manusia itu tadi. Jadi kadang-kadang kita hanya bisa memandang dengan tersenyum kan gitu kan. Tek koyo ngono. Ngono ya ngono ning aja ngono. Kalau orang Jawa bilang begitu. Iya, iya. Nah, makanya kan kita tidak bisa mengatur kehidupan orang lain selain kita diri membangun diri kita. Kuasai diri sebelum kita mengontrol orang lain. Iya kan? Sedangkan kita mengontrol orang, sedangkan kita nggak mau mengontrol diri kita sendiri. Lah kan itu kan artinya ya namanya nggak tahu diri. Kurang tahu diri. Maka disebut kita harus bisa memahami diri kita yang sejati. Nah, untuk memahami diri kita sejati itu kan sebenarnya kita manifestasi Tuhan. Nah, untuk memahami itu kan berarti kan perlu laku, ya namanya kan hening. Heneng, henung, hening. Diam, merenung, hening. Ya kan? Itu kan perlu proses dan kita membiasakan itu. Nah, sekarang pikirannya liar. Yang dipikirkan angan-angan terus. Ya nggak nyampe. Kesadarannya ya tipis kan gitu, karena untuk mencapai itu kan ya zaman sekarang kan sangat minim sekali. Maka beruntunglah bagi para muda-mudi sekarang gini, di TikTok atau mungkin di YouTube, udah segala bentuk sosial media, anak muda-mudi sudah pada berpenampilan Jawa gitu, pada pegang dupa, pada suka di tempat-tempat yang berbau lampau. Nah, itu kan artinya mereka dikembalikan ini. Nah, ini kan campur tangan para dewa sebenarnya kan. Para dewa ini kan melalui leluhur kita. Nah, kan dewa mengutus leluhurnya untuk menjamah para cucunya. Dan akhirnya dibimbing secara alam bawah sadar, masuk ke alam bawah sadar hingga pada tingkat atas sadar. Gitu. Dari atas sadar ini akhirnya mereka pada memahami, oh ternyata ini tuh. Maka banyak kejadian orang yang terbangkitkan, ini fakta loh ya. Banyak orang yang terbangkitkan pada lari dari kepercayaannya dan kembali pada sifat yang universal. Itu fakta. Dan itu terjadi. Karena nggak bisa dipungkiri. Gitu loh. Dan misalkan ada KTP dikosongi karena merasa lelah dengan keberadaan kepercayaan tidak bisa menjadikan baik. Karena mereka pada merasa lelah. Kok aku begini, kok nggak pernah menemukan kebenaran. Makanya orang ini pada bingung mencari kebenaran yang sebenarnya. Jadi urip apa toh? Jadi urip kepiye toh? Tujuannya hidup itu apa toh? Orang pada mencari kebenaran yang sejati. Karena merasa lelah ketika dia mengikuti jalur kepercayaan, nggak nyampe pada yang tujuan hidup sebenarnya. Urip sejati ini urip. Dan gitu. Ada kalimat yang saya garis bawahi, poin dari yang barusan Mas Dinus jelaskan itu, bahwa kesadaran itu tidak membutuhkan agama. Nah, ini menarik. Jadi apakah menurut Mas Dinus suatu saat mungkin di masa depan bahwa agama itu tidak lagi diminati? Iya, karena pada kenyataannya seperti itu. Nah kan ini sudah berjalan juga, baru berapa persen kan gitu kan. Nah ini kan persenannya semakin meningkat nanti kan, gitu. Intensitasnya juga semakin tinggi untuk kembali pada yang namanya kapitayan orang Jawa. Bahkan gini, jadi kepercayaan itu hanya yang namanya kapitayan itu kan, kepercayaan itu kalau bahasa Jawanya kapitayan. Bahkan juga kita sebagai orang Jawa jangan menutup diri pengetahuan sesuatu yang di luar Jawa, tetapi kita harus bisa menyaring bahwa segala sesuatunya juga kita perlu ada informasi dari luar kan gitu kan. Jadi ora kudu Jawa, kita universal.